diri serta takzim. Yang ketiga, membayarkan serta malu kepada Allah. Membayarkan serta malu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sholat ini malu kepada Allah Ta'ala. Karena dengan tegas Allah menyatakan, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi disitulah letak malunya kita. Jadi Allah Ta'ala itu tidak menciptakan cuma-cuma, disuruh beribadah. Tidak ada lain tujuannya, untuk beribadah kepadaku. Jadi pengertian ibadah ini luas. Mencari nafkah karena Allah itu juga ibadah, menghidupkan anak istri itu juga ibadah. Jadi itu perlu diniatkan, niat ibadah karena Allah Ta'ala. Yang keempat, keluar serta takut kepada Allah Ta'ala. Keluar itu artinya mengeluarkan segala ingatan-ingatan kita ketika menghadap Allah. Ingatan-ingatan yang dunia sifatnya. Keluar serta takut kepada Allah Ta'ala. Mengeluarkan perbuatan dunia di dalam sholat. Pengertian keluar serta takut kepada Allah Ta'ala. Demikianlah hakikat sembahyang. Ada 4. Nah, kemudian yang berikutnya ada bermula syarat dahulu daripada solat. Sebelum kita solat itu, syarat dahulu daripada solat ada 5. Ini belum masuk kepada pengerjaan solatnya, baru nak solat. Nah, itu 5 syaratnya. Kita baru nak nyebut aku nak sembahyang ni, 5 syarat anda tuh sebelum solat itu. Pertama, suci badan dari 2 hadas. Itu syarat yang pertama. Suci badan dari 2 hadas. Jadi 2 hadas itu kecil dan besar. Karena hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar itu mandi, mensucikannya. Hadas kecil itu mensucikan wudhu. Ini syarat sebelum sholat nih. Dan suci sekalian pakaiannya. Jadi pakaian yang kita pakai itu tak boleh ada najis. Kalau kotor dipakai 2 hari tak apa-apa, yang penting tak ada najisnya. Atau bau keringat pakai itu tak ada najis. Atau kena debu tak ada najis. Yang tak boleh itu najis, seperti kena benda-benda dikencingkan kucing, kena kayak cecak, itu tak boleh walaupun dia boleh lekat bercuci. Tapi kalau tak ada, biarpun dia pakai seminggu, masih boleh dia pakai solat, ya, kalau tak ada pakaian lain. Karena keringat bukan najis, daki bukan najis. Kalau tak ada pakaian lain umpamanya. Daripada sembahyang tak pakai baju, baguslah pakai baju. Walaupun dia tak ada bercuci seminggu, yang penting tak ada najisnya. Suci pakaian dan suci sekalian badan. Dan suci sekalian badan daripada najis. Badan kita ini kan biasa kena najis. Nah, itu sebelumnya itu disucikan dulu. Pakaian kita sucikan daripada najis. Kemudian syarat yang kedua, menutup aurat. Nah, yang 3,
Tidak, kedua. Yang pertama tadi suci badan. Suci badan daripada dua hadas, kecil dan besar, dan pakaian, dan suci sekalian badannya daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu yang pertama. Yang keduanya menutup aurat. Auratnya artinya barang yang dilarang dibuka di dalam sholat. Itu pengertian aurat. Barang yang tak boleh terbuka di dalam sholat. Menutup aurat. Bermula aurat laki-laki itu barang antara pusat dan lutut. Nah, itu boleh. Jadi laki-laki itu boleh sembahyang pakai kain ya. Tak pakai baju, tak pakai songkok. Itu sah. Cuman kurang pahalanya. Yang penting pusatnya tertutup, lututnya tertutup. Nah, itulah aurat yang tidak boleh terbuka bagi laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi antara pusat dan lutut. Nah, asal pusat tak nampak boleh sah. Kalau sesak-sesak tak ada pakaian lagi, pakai kain ya. Susah. Karena yang tak boleh terbuka itu dari pusat sampai lutut. Ini bagi aurat laki-laki. Adapun aurat perempuan yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, yaitu sekalian badannya, semua badan tak boleh terbuka. Melainkan nanti ada kenyuatiannya kaki dan telapak tangan. Itu boleh. Ini perempuan yang bukan hamba sahaya, perempuan yang biasa-biasa gini, yang merdeka, yang bukan hamba orang. Karena hamba sahaya itu tak ada kita. Hamba sahaya itu zaman-zaman Nabi dulu. Itu disebut budak namanya, budak sahaya. Itu beda auratnya, walaupun dia perempuan beda. Jadi aurat perempuan itu seluruh badan ya, melainkan muka dan telapak tangan. Nah, telapak tangan ni termasuklah belakang tangan ni boleh nampak bagi perempuan. Nah, cuman kok sampai ke lengan gini tak boleh nih. Nah, ini batas ni pergelangan ni, ini perempuan. Nah, jadi kalau dia sembahyang perempuan itu pakai baju muslim, tak ada pakai telkong, ketika dia bertakbir keturun gini tak sah. Tak sah. Dia harus pakai kerudung. Pergelangan ni batas ni, tangan ni. Ini boleh nampak. Ujung jari kaki tak boleh nampak. Ujung kaki tak boleh nampak. Maka telekong perempuan tu kan tak boleh bergantung. Kalau laki-laki berkain jejak ke lantai itu makruh. Tapi kalau perempuan bergantung haram, tak nampak, tak boleh. Kerana kaki yang tak boleh nampak. Jadi dilebihkan. Jadi menutup aurat bagi perempuan, auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau di luar sembahyang, aurat perempuan itu sebenarnya seluruh badan. Maka banyak orang yang bercadar. Karena aurat perempuan itu kalau di luar rumah seluruh badan. Tak ada kecualinya tu. Nah, maka banyak perempuan-perempuan muslim sekarang membudayakan cadar tu, yang nampak mata ya tu. Pakai cadar tu. Itulah syariat Islam tu. Karena seluruh badan tu aurat perempuan itu, termasuk suaranya itu. Kenapa perempuan dilarang azan? Karena suara itu haram, termasuk suaranya. Jadi orang pakai cadar tu jangan dihina-hina. Apabila kita menghinanya sama dengan menghina hukum Tuhan, hukum Allah. Kalau cadar zaman Nabi itu langsung seluruh badan, cuman kainnya tipis. Dia nampak mandang di luar, orang mandangnya tak nampak. Tapi kalau cadar sekarang ni mata tetap nampak.
Anak-anak pondok tuh tak nampak dia, bisa nampak matanya. Tapi kalau cadar zaman Rasulullah itu seluruh badan, cuman untuk mukanya tipis, dipandang dari luar tak nampak, dia mandang orang luar nampak. Itu cadar namanya. Adapun aurat perempuan yang hamba sahaya, ini hamba sahaya nih, yang bukan orang merdeka, aurat sahaya. Adapun aurat sahaya perempuan di dalam sembahyang seperti aurat laki-laki juga. Jadi sama, kalau hamba sahaya itu sembahyang dia boleh pakai kain, pakai baju, dia tidak boleh pakai telekung. Tidak pakai telekung pun tak apa-apa. Itu hamba sahaya, budak sahaya. Walaupun dia perempuan, sama auratnya. Lengannya boleh nampak dalam sembahyang, karena dia hamba sahaya, bukan orang merdeka. Adapun aurat khunsa, khunsa ini banci. Adapun aurat khunsa yang merdeka di dalam sembahyang, tapi bukan hamba sahaya nih. Khunsa, orang banci yang merdeka. Khunsa ini orang banci, seperti aurat perempuan juga. Dia wajib pakai telekung. Walaupun perempuan itu mirip laki-laki. Atau laki-laki mirip perempuan. Jadi sama auratnya itu. Jadi laki-laki yang mirip perempuan itu dia sholat sama dengan perempuan, pakai telekung. Tak boleh dia macam laki-laki itu. Jadi dia makmum bersama berbaris dengan perempuan lain. Perempuan. Tak boleh nampak auratnya sama dengan perempuan. Itu aurat khunsa. Khunsa itu orang banci, seperti aurat perempuan. Yang ketiga, suci tempat daripada sekalian najis. Suci tempat daripada sekalian najis. Ini syarat sebelum sholat. Tempat kita nak sholat itu suci daripada sekalian najis. Suci tempat dari sekalian najis yang tidak dimaafkan, karena najis ini ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Seperti yang susah untuk menghilangkannya itu dimaafkan. Yang keempat, nah ini lebih utama lagi ya, syaratnya sebelum sembahyang ini mengetahui masuk waktu sembahyang. Nah, jadi orang yang sholat itu dia mau tahu masuk waktu, bukan tahu jadwal. Jadwal itu buatan manusia. Dia harus tahu apa tanda masuk waktu zuhur, harus tahu apa tanda masuk waktu asar. Jadwal itu kan dah datang dulu. Walaupun dia tahu jadwal, kalau tak tahu cara yang sebenarnya, maka tak ada termasuk syarat masih. Jadi syarat masuk waktu zuhur, syarat masuk waktu isya, tanda masuk waktu maghrib, apa, nah, itu harus tahu dulu. Atau dengan keyakinan.
masuk waktu sembahyang dengan yakin atau dengan zon, artinya tanda-tanda. Kalau zaman dulu kan belum ada Rasulullah radio azan, jadi orang dulu mengatakan ada tanda-tandanya. Kalau ayam dah naik tidur, berarti dah masuk waktu maghrib. Itu zon namanya. Atau dengan tanda-tanda. Dengan sangka-sangka boleh juga. Dengan perasaan tu, perasaan sangka-sangka kita tu. Sangka banyak, kita harus lebih daripada sangka tadak. Puasa kita masuk waktu tu lebih banyak daripada tidak masuk waktu. Itu zon namanya. Dengan sangka-sangka. Kalau maghrib kan apabila matahari dah terbenam, maghrib. Kalau dia masih sebelah nampak belum. Tapi kalau keadaan kabut, kita pakai perasa. Kalau menurut perasaan ni matahari ni dah masuk, dia dah maghrib. Jangan masih ragu. Beratkan kesangkaan tu tadi. Masuk mataharinya tu. Berarti zon namanya. Baru dia yakin ni, yakin dah masuk waktu. Dengan sangka yang kuat, lagi dengan ijtihad. Ijtihad ini bagi orang yang jauh dari keramaian, jauh dari kampung, dia berijtihad. Berijtihad artinya dia yakin sudah masuk waktu. Itu namanya ijtihad. Atau dia berijtihad untuk menetapkan arah kiblat kerana dia tak tahu arahnya. Berijtihad dulu baru solat. Sudah tetap arah kiblatnya, yakin dia di situ, itu namanya ijtihad. Baru dia boleh solat. Dan kemudian syarat yang kelima menghadap kiblat. Nah, ini syarat sebelum salat nih. Sudah lengkap syarat yang 5, barulah takbiratul ihram. Dilengkapkan dulu syarat-syaratnya ini. Menghadap kiblat. Jadi kiblat ini artinya hadapan, tempat kita menghadap. Itu disebut dengan kiblat.